Bapak akan mengajak anak-anak untuk bagaimana kita ke depannya kalau belajar atau ketika kita melakukan pembelajaran di kelas bisa lebih teratur, bisa lebih nyaman, bisa lebih menyenangkan, ada damai dalam belajar. Kita lihat lagi ya. Datang dalam kelas tepat waktu. Kita harus apa? Waktu. Ya, jadi yang kedua datang tepat. Datang tepat waktu ya. Ya. Tadi sudah ada gelaran menyontek ya namanya ya. Duduk dalam ya. Ketika ketemu guru memberi salam. Gimana ini? Apa rasanya bisa kita tulis atau bagaimana kita tulis supaya kita lebih cepat dipahami? Ya, sudah bisa. Oke, silakan Abi. Menghormati guru. Ya, bisa ya. Bersalam. Salah satu cara untuk menghormati guru. Ketika kita mengatakan menghormati guru, bukan saja salam, luar biasa. Oke, menghormati. Ada yang menulis nanti. Minta izin kepada guru ketika ingin keluar. Akan membantu. Menghormati guru. Jika anak ingin membuat kecil, maka sebaiknya izin saat akan keluar. Sepakat atau tidak? Bersikap sopan dan santun. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita akan close dulu pengawasannya ya. Baik, saya kira itu hari ini. Terima kasih anak-anakku.
teman-teman semua adalah hidup dan sehat selalu, tidak ada hal-hal yang akan mengganggu Bapak Ibu di kegiatan destinasi budaya positif kali ini. Teman-teman semua, terkait dengan budaya positif yang saat ini hangatnya itu apalagi Bapak Ibu sudah ada di kurikulum Merdeka, ya, kurikulum Merdeka, di mana di KOS kemarin juga pada proses opsi Merdeka berubah, dalam artian kita akan melakukan. Memang penerapan budaya positif itu bukan baru sekarang, bukan baru di kurikulum Merdeka. Jauh sebelumnya sebenarnya sudah ada. Teman-teman semua sudah melakukannya. Tapi secara sadar atau terprogram mungkin belum sesistematika itu. Ya. Karena coraknya ini kan masalah berbagai karakteristik yang ada di sekolah pada hari itu, seiring dengan perkembangan sekarang. Hal ini dilihat penting untuk ada kejiwaan, ada dasar dalam penerapan budaya. Oke, kita masuk dulu di materinya. Yang pertama, jadi budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung segala kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif dapat dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kelas. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya dari karakter baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi intinya dimulai dari kelas. Dimulai dari kelas. Jadi teman-teman semua dari kelas nanti itu sudah. Nah, setelah itu melaporkan, baru bisa diperlihatkan secara. Jadi nanti juga ada kesepakatan sekolah lebih umum yang bisa mengakomodir semua kesepakatan yang teman-teman buat. Kita lanjut. Bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah? Ini harus kita dalam kita bermisna. Bagaimana caranya, apa strateginya, dan macam ini yang akan kita lakukan tentang bagaimana cara mewujudkan budaya positif. Yang pertama, teman-teman harus memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dalam artian, kalau teman-teman memahami kebutuhan dasar siswanya, bukan pasti mulai menerapkan budaya positif. Kita isi kepada siswa, atau kita sudah kenal siswa bahwa oh ini karakternya ini, oh ini potensinya seperti ini. Ini latar belakangnya begini, ini tempat tinggalnya. Tentu mereka semua punya kebutuhan berubah akan begitu. Dia butuh waktu lebih lama sampai sekolah, butuh waktu berarti dalam penetapan keyakinan kelas atau dalam penetapan kesiapan kelas, jangan terlalu tinggi. Akan sekolah. Apa yang menjadi aturan bahwa yang itu sudah harus di sekolah. Sementara ada siswa kebutuhannya untuk waktu itu tidak terakomodir karena waktunya lama. Kasihlah ruang, kasihlah ditambah sampai jam 7.15 sebagai kesepakatan. Tidak di sekolah jam 7.15. Jadi kalau waktunya 15 untuk berjalan baru kita menjadi mulai. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu kita lihat kembali.
Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang atau di sini masalah cinta itu masalah perhatian, butuh perhatian, kasih sayang. Ingat manusia butuh semua. Jadi bukan saja anak betul cinta dan kasih sayang kita bisa diimplementasikan dalam butuh perhatian. Kemudian kebebasan, anak kita butuh kebebasan. Terus itu kemerdekaan secara hakiki dan mendalam. Yang kedua kesenangan dan kekuasaan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini itu bisa ada sebentar terjadi kontradiksi di kegiatan yang anak kita. Contoh kecil, menurut kita dia melanggar. Kenapa? Karena di dalam kelas ada lempar-lempar apa lempar-lempar macam-macam. Tapi di proses itu apa yang terjadi sama dia? Apakah dia melakukan karena nakal? Apa dia melakukan karena bandel? Ternyata tidak. Dia melakukan karena kesenangan. Kalau kita paham bahwa anaknya itu senang, itu kebutuhan dasar mereka. Nah, ini yang perlu kita salurkan secara benar. Bagaimana anak itu kita senang? Bukan dengan kegiatan seperti itu, maka kita harus menciptakan kesenangan. Menciptakan kesenangan supaya tidak ada dari kesenangan yang muncul dari inisiatifnya yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keinginan di kelas kita. Mungkin apa dia suka usil sama temannya. Sama temannya berarti namanya juga biasa usil. Nah, ini harus diganti. Senang usilkan itu, ibu harus memproses apa yang dia sukai, yang dia senangi. Itulah pentingnya tadi asesmen di tahun di hari pertama masuk sekolah anak kita. Karena dari proses sana kita harus bisa tahu ini minatnya, ini hobinya, ini bakatnya, ini potensinya, begini, cuma segini literasinya, cuma segini inersinya. Jadi di sana bisa kita jadi. Kemudian kekuasaan anak kita semuanya selalu ada keinginan menguasai, memiliki apa yang ingin dia miliki, walaupun bukan haknya. Ini juga bisa kita akomodir. Ini kesepakatan ini terjadi. Jadi pertama kita lakukan tahu dulu, paham dulu tentang kebutuhan dasar ini. Anak-anak manusia itu butuh yang namanya bertahan hidup. Itu dapat itu pasti dapat pasti dapat melawan. Karena dia masih kecil, masih bayi, itu yang dilakukan kita. Tunggu 15 tahun saja. Atau tunggu 20 tahun kemudian, ketika dia dari guru, anak dia ada, itu bisa terjadi hidup. Ya, karena apa? Kalau kayak ini, baru dia balas. Itu kan tidak bisa ya. Kalau masih kecil, ya. Sehingga bisa itu deteksi hari ini kalau kita kembali dari kelas ini ada di sekolah karakter-karakter anak kita berdasarkan karakter siapa yang ternyata membutuhkan, siapa yang biasa-biasa saja, siapa yang tidak pernah merasa senang kalau kita mengajar anaknya. Kelihatan kita deteksi karena pernah awal-awal, makanya kita buka sesuai nama. Siapa keluarganya, di mana tinggal, bagaimana ekonominya, itu perlu kita tahu semua. Karena kalau kita tahu semua, tidak bisa kita langsung mengatakan serta-merta sekian, harus sekian. Atau kita ada ide, ada program yang kemudian tidak mampu diatur, langsung kita katakan harus ulaikan program yang bisa disepakati bersama. Kemudian yang kedua yang perlu kita
tahu dulu untuk bisa melaksanakan gaya positif di sekolah adalah pertama disiplin positif. Disiplin positif itu melayang juga disiplin positif ya, ada disiplin negatif. Ya. Disiplin positif berarti teratur dan patuh pada peraturan kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tata disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan dengan positif atau cara yang baik. Bapak Ibu, cerita masalah disiplin positif. Disiplin anak-anak ini ya, selain untuk kelancaran dan terlaksananya misalnya sebuah kesepakatan kelas atau yang jelas, agar kita semua lancar, tidak ada pelanggaran, tidak ada melanggar, tidak ada yang sampai kena konsekuensi dan sebagainya. Yang pertama, kita upayakan anak itu punya sendiri disiplin. Disiplin terhadap dirinya dulu. Misalkan hal kecil yang perlu kita perhatikan. Misalkan anak-anak sudah disiplin tidak mau memakai kaos kaki kalau kotor. Ketika dia sudah terbiasa disiplin, ketika dia mau pakai kaos yang kotor dia tidak mau pakai. Itu sudah ada disiplin diri. Yang itu lucunya, ketika dikasih mata pelajaran, dia pulang tidak ada perintah dia akan ya itu menjadi hal biasa bagi dia disiplin dalam hal dirinya. Belum kita cerita ini masalah disiplin data tidak terlambat, disiplin berpakaian pakaian teratur, disiplin betul itu yang kita butuhkan. Nah itu mampu disiplinkan dirinya dulu. Tidak akan mati itu sebelum kecibokan. Itu dulu. Bisa itu namanya tidak biasa. Jadi sama-sama datang dan pergi itu sudah ditetapkan oleh peraturan. Itu diaturnya kita. Karena kesepakatan kita. Ada dari sisi dan dari sisi disiplin, harus kita lihat benarkah orang yang terlambat itu tidak disiplin, atau mereka yang selalu datang tepat waktu benarkah orang yang disiplin. Karena jangan sampai ada hal yang terjadi pada ada hal yang perlu kita ketahui. Masalah yang pertama, ada aparatur dan tidak mau ditunggu karena tidak mau mendapatkan itu. Ada datang karena ini dikatakan atau mendapatkan label dari teman-temannya, dari pimpinannya, dihargai. Dan terakhir sekali ada datang karena memang panggilannya dari dalam hatinya dan jiwanya untuk mengambil terhadap anak-anaknya. Dia tidak pernah pikir itu dekat dan tidak dulu. Yang dia pikirkan dengan saja anakku ada yang tidak ada yang kasihan. Itu penting. Jangan sampai hargai. Nah, tidak ada ketenangan itu sampah. Tidak ada kemarin seperti itu. Beda sekali dengan itu tadi. Tidak sedikit. Itu baik. Maka berarti anak-anak ini mendapatkan perhatian Allah. Sama kalau ibadah, sama ibadah. Jadi sebetulnya alihnya sedikit, berarti tidak mau. Itu yang diharapkan. Yang kita itu karena memang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah biasa, dan sebagainya. Seperti itu juga intinya. Tentang tujuan dari disiplin sendiri adalah
Mulai dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Intinya karakter. Karakter artinya tujuan dari disiplin itu bukan dari tujuan yang 12 kita sudah tulis. Wah, alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah tidak ada yang melanggar. Berarti kan bagus nih. Tapi sebenarnya yang kita guru dari disiplin adalah terbentuknya karakter-karakter yang mampu mendisiplinkan diri sendiri. Ya, datang ke sekolah tidak perlu lagi kita teriak, itu salah sampah, itu dan sana juga. Karena mereka sudah disiplin dulu tentang hidup bersih, hidup sehat itu enak. Kemudian hal yang lain adalah contoh-contoh yang dimaksud di sini dalam karakter adalah seperti santun, jujur, peduli, dan yang karakter yang benar-benar jadi itu tujuannya. Karena dia santun. Karena kita mengatakan dia menghargai pendapat orang lain, menghargai orang yang teman sekelas. Tapi kalau dia santun, oke, aman. Dia kira istilah karena dia pernah dapat terus, menyangkut dengan karakter dia. Tapi karena memang tidak ada kedisiplinan untuk meningkatkan dan berbahasa yang santun, tidak ada bisa. Malah dari disiplin dulu. Itu intinya. Kalau sudah terbiasa memang dan tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif, berarti itu susah. Jadi dulu pada yang biasa, jadi pada ilmu itu dulu alias ini, alias apa ini? Jadi kalau memang kemarin tidak biasa singgung, kalau ketemu, karena itu menjadi kebiasaannya, coba membiasakan untuk sih kalau ketemu orang. Hilanglah kebiasaan itu tidak singgung, maka sudah benar kalau kita mengatakan jangan berhenti untuk berhenti. Jangan berhenti untuk berhenti. Itu intinya, artinya jalan terus untuk mempraktikkan berbagai baik. Ya, tentang profil pelajar Pancasila saya kira sudah jelas seperti itu ya, teman-teman sudah tahu semuanya. Nah, mulai dari bagaimana sampai tadi segera sudah jelas. Bagaimana budaya positif bisa ditemukan? Kalau diharapkan mendukung ini, ya, mendukung ini ya. Contoh budaya positif yang 117 misalnya mencoba tahun ini mulai diterapkan itu adalah program IPA, ya, ibadah tabungan kurban. Itu hukumannya ada di dimensi beriman kepada yang akan berhalang kalian. Misalnya yang kita coba terapkan dimensi ya, seperti. Jadi ini karakter ini ada di sini. Ketika karakternya baik, tidak, maka dia mudah diberikan baik. Ya, ketika merasa dan dikasihnya baik, maka mandiri berkarakter negatif itu lebih mudah terlaksana. Itu sebetulnya. Kita next lanjut. Ini bisa diterapkan menjadi jelas. Mari berdiskusi. Pada jam pulang sekolah, Ibu Dina menawari Alma untuk pulang bersama dengan berboncengan di motor. Ibu Dina kata ya, ayo Bu, ikut saya saja daripada naik ojek online, lumayan bisa hemat. Besar pun menjawab, tapi saya tidak pernah Bu. Monggo, Bu Dina katakan, sudah ikut saja. Ini harus satu, tidak ada polisi kok. Atau nanti kalau ada polisi di dekat lampu merah, nanti itu jalan sebentar, kalau saya ikut lagi, silahkan.
Nah, pertanyaan ini ada juga, gitu ya. Jika Bapak Ibu adalah ibu sama, apa yang Bapak Ibu lakukan? Terus yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang sikap Ibu Dani? Demikian juga, apakah Ibu Dani sudah menerapkan disiplin-disiplin? Ada 3 hal yang betul. Silakan Ibu, ada yang berpendapat? Ini pendapat Pak. Silakan. Saya tidak ikut sama Dina karena saya tidak mengikuti aturan pendidikan kalau saya Dina. Terus yang kedua, bagaimana pendapat kami sikap Dina? Apakah Dina sudah menerapkan sikap disiplin yang positif? Saya rasa Bu Dani tidak menerapkan disiplin positif karena dia meminta untuk Salma untuk melanggar aturan. Padahal aturan itu kalau kita harus memakai helm. Saya rasa itu yang Silakan Pak, ada yang termana ya, beda pendapat. Ini bagus karena ini ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya mungkin tidak jauh beda dengan dapat Ibu Lia. Pertama itu yang saya akan lakukan juga adalah tetap tidak ikut karena biar bagaimanapun aturan tetap harus kita jalankan meskipun tidak ada polisi. Dan yang kedua, menurut pendapat saya tidak setuju dengan sikap Ibu Dina yang tetap ingin Ibu Salma tetap ikut dengannya meskipun tidak pakai helm. Kemudian Ibu Dina menurut saya tidak menerapkan disiplin positif ya. Karena Ibu Dina meskipun dia akan melanggar aturan apabila tetap memaksa Ibu Salma untuk tetap ikut kepadanya meskipun tidak menggunakan helm. Jadi itu menurut saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Siapa yang lain? Facebook. Oke, terima kasih. Ya, jadi luar biasa. Terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Lia sama Pak Isra. Kami berdua dan apa yang menjadi pokok utama dari persoalan di atas itu. Ya, silakan. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin tersebut adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter yang berkebajikan sehingga profil pelajar dan dapat bertemu dalam kehidupan kehidupan. Dari tadi Ibu Dina, ya, kira-kira apa yang karakter apa yang muncul? Silakan Ibu. Ya, ada peduli, dia peduli sama Ibu. Ya, jadi dia peduli daripada mengajar lagi kan hemat. Mereka hemat kan peduli. Oke, jadi sudah ada karakter di sana. Disiplin-disiplinnya sudah ada. Apa itu? Peduli bersama. Ingat itu yang utama, peduli bersama. Sebaiknya Ibu Dani kalau dia kan peduli, tapi sebenarnya apa yang dia harus lakukan?
Ya, itu penting Bapak Ibu ya. Jadi tadi itu dikatakan apakah tempat sudah masuk di situ positif dari Budina? Jawabannya iya, dia memiliki. Itu dia sudah ada di situ positifnya karena dia sudah peduli terhadap sesama. Persoalannya di sisi lain dia melanggar keyakinan. Ya, yang kelas misalnya apa menjadi aturan mainnya pemerintah yang melintas. Jadi sebaiknya itu tadi ada, sudah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi pertanyaan apakah sudah menerapkan disebutkan? Sudah. Sudah. Jadi bagaimana sih tadi itu pertanyaannya? Ya. Ya, apakah nanti sudah menerapkan sudah? Pertanyaannya bagaimana terhadap tentang sikap dua nih? Ya, setuju dengan sikapnya yang memaksakan maksudnya. Sebaiknya kalau sudah ambil, kalau mau mengambil tidak boleh helm. Tidak, bisa disolusikan. Kemudian untuk ikat ibu bapak adalah ibu Salma, apa yang akan kamu lakukan? Nah ini yang diajak nih, ini yang diajak nih, ini yang diajak. Apa yang kita lakukan? Ya, karena mulai. Nah, kalau kita merujuk ke masalah ini, ya, sampai saya menjawab terima kasih Bu. Ya, terima kasih dan harus jujur mengatakan bahwa minta maaf. Kemudian, kami saya takut itu dia melanggar, kami juga melanggar. Oke. Kemudian kepedulian itu ya tentu selalu sanggup dan susah dalam menjawab pertanyaan. Tapi dua dulu, gitu ya. Oke. Kita lanjut yang ketiga, ya, Bapak Ibu, agar budaya positif sekolah muda untuk kita terapkan, mesti kita memahami motivasi perilaku pada manusia itu sendiri. Motivasi ini, seperti dari awal tadi ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Awal tadi sudah informasikan. Apakah kita datang ke sekolah dapat kebetulan tersebut atau apa? Ini ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan kerukunan. Kemudian mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang terakhir mengenai menjatuhkan diri sendiri. Ini beda-beda tingkatannya. Ini yang dimaksud Bapak Ibu. Yang pertama tadi, tidak perlu kita tidak ya. Yang kedua, gurunya itu bunyi sampah, takut tidak mau dihukum. Karena sampai kata-kata. Tetapi ada yang ini hargai itu tidak cepat supaya kalau dia pengen coba dapat diminta, dapat dijemput. Jadi ada kita kasih jemput itu aneh yang tadi berikan dana paling cepat dari kalian semua. Ada support. Nah, ada anak ini seperti itu dapat dijemput. Yang terakhir, bermain dengan pendidikan diri sendiri. Merjanya yang boleh juga lebih sendiri. Itu ya, bukannya terakhir. Bagaimana dia itu bukan sesuatu yang berat. Tapi saja dia buat di tiba-tiba tidak ada dulu saya karena tanggung jawab. Tanggung jawab dari ini kalau saya ini siswa harus belajar, harus cepat. Boleh tapi lambat. Tidak berpikir atau hukuman dari penghargaan. Bukan yang dia pilih yang dua. Bukan tentang hukuman, bukan tentang hukumannya, bukan tentang penghargaan. Tapi dia pergi karena ada yang berburu.
apa yang ada menjadi bahwa saya harus cepat beristirahat, takut karena satu terlambat dan mendapat pengetahuan yang pertama. Bukan dari teguran, bukan dari rumah yang membuat kita, tapi dari bagian ada dari membuat tanggung jawab. Ya, itu adalah kepatuhan, itu adalah ketaatan yang sudah ada dalam dirinya. Itu adalah dulu, next. Nah, satu lagi sudah yang keempat ya, itu budaya positif mulai dilakukan dengan kita mengenali yang namanya keyakinan keras. Apa itu keyakinan keras Bapak Ibu? Keyakinan keras ini adalah menurut pakar suatu keyakinan yang akan lebih motivasi seseorang dari dalam atau motivasi instinktif dan membuat seseorang berikan dirinya termotivasi. Dengan meyakini sesuatu, seseorang secara sadar dan tidak akan lebih tergerak dalam melaksanakan tugas tersebut karena memiliki kontrol terhadap nilai yang diakini sendiri. Contoh, ya, saya yakin pertama saya berarti apa ketinggalan karena jadi seberapa hebat pun obatnya Ibu Diana, Ibu Ayu, hebat, tidak akan mungkin ada besoknya karena keyakinan kita ada salahnya. Maka di kelas kita butuh keyakinan kelas, kesepahaman dengan kelas. Seberapa berarti itu materinya, ya, anak-anak yakin bisa menjawabnya, dia akan bekerja. Masalah dengan masalah, beberapa masalah. Seberapa susah pun itu dikatakan, tapi karena anak-anak yakin bisa menyampaikan pendapatnya, dia akan bersuara. Walaupun tidak pernah berkaitan dengan konteks atau hal yang substansinya tidak ada. Ayub yang dia ungkapkan masalah, tapi dia yakin bisa disembuhkan karena ada keyakinan. Makanya kita butuh di kelas juga sebagai kelas bersama contoh bisa kita berdiskusi semuanya, kita semuanya berpendapat ini atau pendapat ini sangat karena kita buat sendiri. Ada keyakinan itu yang diskusi oleh semua sudah yakin bisa bicara. Jadi kalau dari keyakinan kelas itu semua yang terjadi, walaupun dia tidak sesuai dengan konten yang kita sampaikan, substansi dan materi yang kita bawakan, yang penting adalah kembalinya, karena kita sudah bisa berjalan. Itu rohnya di sini ada. Kemudian selanjutnya posisi kontrol. Nah, kalau posisi kontrol berarti sudah menuju sebagai ibu, sebagai guru. Di mana posisinya kita saat ini? Ya, di mana posisinya kita saat ini? Yang pertama, penghubung. Karena kami terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. 25 menit karena terlambat paling sekitar 10 menit terpaksa maka nama berdiri sebelum karena Bapak Ibu Guru mengatakan silakan berdiri sampai dengan pertama selesai. Terasa 10 menit berarti 20 menit tetap itu hukum Bapak Ibu. Kemudian juga berbuat merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Tolong ya, ibu minta tolong sekali, tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya, dari tangan tidak sampai penjelasan ini dari belakang. Inilah profil guru yang membuat siswa kita menjadi merasa bersalah, membuat mereka bersalah.
ya akan kita kumpul di rumah malam seperti itu kami fokus sebentar kita sekarang ada juga posisinya saudara sudah teman kenapa terlambat kemarin kok besok jangan terlambat lagi ya kita bahas sekarang berarti kontrol posisi kontrol itu adalah sebagai penang. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, kalau sudah pemantau ini di sini konsekuensinya kalau terlambat lagi ingatkan kehadiran Allah. Dan terakhir, apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar? Ya, kira-kira bagaimana agar bisa memperbaiki? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Ada yang terlambat, ditanyakan, ditanyakan pertama. mengelola anak, mengelola siswa. Dari 5 posisi kontrol ini ada 2 yang negatif. 2 yang negatif itu yang tadi kemudian membuat ketika ini masih ada di posisi kita, ingat nanti bahwa kalau negatif jangan berharap sesuatu akan lanjutkan karakter yang positif. Karena memang selama ini kontrolnya kita negatif, memberi hukum, kemudian dan berbuat bersalah. Jadi dia akan mulai dan bilang, oh bahaya. Bahasa ini bahaya sekali. Bahasa ini membuat orang bersalah. Tempat ini nasional pak atau ini dasar itu membuatnya terhukum karena terus terang bangsa itu ya membuat merasa bersalah dengan terhukum itu imbasnya kepada anak kita lihat berbiasa. Apalagi kalau sudah tingkat majang atau sudah tingkat dewasanya, nah kita itu melahirkan kepada mereka perasaan bersalah. Kemudian umat timur nanti mereka maka dan hanya bisa dibebankan dia, karena dibebankan dia, tapi tak tahu apa yang akan terjadi di keseharian. Ya, apalagi kalau menghukum. Contoh membuat merasa bersalah dia seperti ini, kemudian awasnya besok kalau terlambat lagi. Ada kemana di tengah, tidak dihukum sih, tapi terlambat. Awasnya besok kalau terlambat lagi. Kan merasa bersalah dan akhirnya terpikir di benaknya. Itu terpikir di benaknya. Wajar, besok kalau terlambat. Ya. Alhamdulillah. Anak-anak kita ini tiap hari sorenya, malamnya lupa dengan apa yang sampaikan guru tadi. Di pagi hari terlambat, baru dia ingat lagi. Bisa itu bahwa awas kalau terlambat lagi, ulangi gunanya agar naik. Di pukul 7 lewat 28 menit
khawatir karena merasa bersalah komplain, jadi maka dari rumahnya sudah lama itu setelah dengan bertolak melintasi jalan tabrakan mobil habis dia berbahasa dia bertakun itu dibahasa awas besok kita cerita kalau bukan kota apa ya hari kalau orang itu tak butuh dulu nabi tak boleh jadi segala bentuk kemungkinan itu lahir dari tidak ada yang tahu kenapa yang begitu paling orang yang lihat mulai hari padahal dia tanya anak tidak ada yang tahu pembayaran ini yang begitu itu pun anak tidak tahu tidak ada orang yang informasikan karena kami dulu awas besok maka terjadilah sebuah korban akibat kesalahan fatal yang terjadi dari seorang guru dan yang terjadi yang terasa yang ada jadi kecil bilang semua satu awas biasa terdapat kita awas biasa terdapat itu dibahasakan tidak sebanding tadi dengan kalau ditantang apa dan sebagainya yang juga dimengerti kelihatan tidak ada tindakan tidak ada pelanggaran dari sekolah. Kenapa? Karena itu masih di luar masih di rumahnya datang ke sekolah rumah tapi kalau ini terjadi kemudian dosa siapa kebaruan mempertanggungjawabkan kata-kata yang pernah kita ucapkan mulai kita bersentuhan dengan anak-anak kita di awal kali kita mengajar di awal kali kita menjadi guru selama ini ada kejadian seperti itu yang tidak sempat kita sadari ya. Makanya yang bertobat lah kita ya, bertobat karena terus terang tidak ada manusia tidak hidup dari kehilafan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja jadi berhentilah untuk berhenti maksudnya berhenti berbuat atau berbuat baik berhenti berbuat baik kita katakan berhenti untuk berhenti hal itu kita ambil lanjutkan itu berarti berbaik intinya berbuat baik kepada yang lain Bapak Ibu inilah contoh yang kita lihat contoh kemudian yang ketiga yang berikutnya yang kelima ya pendekatan yang keenam ini pendekatan segitiga restitusi apa itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi orang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada dekat dengan dari tentunya seperti bunga bukan karena kesalahan tawaran bukan paksaan menuntut untuk menjaga diri dari kemudian menjadi tindakan fokus pada karakter bukan tindakan jadi contoh kemarin ada anak-anak bahwa sering bahwa gitu ya jangan istilahnya di depan teman-teman kita alihkan kita berpengalaman itu tidak akan berubah itu tidak akan berubah siapa persilahkan duduk gitu ya duduknya besok tentang berenak asal itu juga selanjutnya informasi yang disediakan sebenarnya kalau keluarga anak datang sekali ada itu pelayanan dan masalah terlalu sering kenapa tadi itu bukan tanya sana nah kita tahu pasti dia lupa mungkin dia lupa ada dan minimal kalau dia sebut itu itu lama ada itu apa yang kita sana bukan dari yang jadi kita terus adalah kenapa kita lama
biarkan mereka berpendapat, biarkan dia bercerita terlambat kok. Nah, bukan terlambat bangunnya yang kita mau tahu kenapa dia terlambat bangun. Itu bukan itu kita mau tahu. Yang kita mau tahu tujuan terlambat, tujuan terlambat tidur. Ya, jangan terlambat tidur. Karena rata-rata orang terlambat bangun karena jadi apa? Cari tahu kenapa bisa. Dirasa ada dari mana dia ini juga orang pasti ada orang yang muda pasti dulunya kalau dia suka itu masih dari bagus memangnya kalau ini tidak seru dan sebagainya tapi lalu orang nggak bersama dengan sekolah yang dulu siapa itu tadi sudah belum setelah itu kembali masih ingat keyakinan kelas kita kalau pertama begini aku kesini begini. Nah saya mau tahu bagaimana cara memperbaikinya supaya tidak terlalu dengan kesalahan. Ya sebenarnya dia mengasih dia bicara supaya bertambah nilai tanggung jawab anak-anak itu. Apa yang dikerjakan dapat dikerjakan. Kui 5 tahun apa yang akan dijawabkan seperti itu. Polisi nangkul ya 9 tiga kok. Ya kita kan memang kalau dia salah sebentar saya tidak akan minimal jam 9 tidur. Kalau dia bilang, maka dia harus bertanggung jawab dengan ucapannya dan perkataannya. Itu tadi. Ini ciri-cirinya, the next overview ini ya. Teman-teman nanti dalam melakukan diskusi ya prakteknya dibahas. Kalau teman-teman yang mendapatkan kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Ini ada 3. Yang pertama yang kita akan lakukan dulu adalah validasi tindakan masalah, menstabilkan identitas. Stabilkan usaha. Identitasnya adalah terlambat, siswa terlambat. Stabilkan ini supaya anak tidak stabilkan dulu identitas. Oh, sudah terlambat. Ini terlambat itu buruk stabilan. Ya pahami dulu itu. Setelah itu kita validasi. Kita akan menjadi itu terlampatnya. Kita akan tidak yang salah adalah terlambat itu. Terlambat. Nanti kalau sekolah ada 3 jenis tindakan yang salah. Penyebabnya yang pertama lambat itu yang terakhir di orang lain. Lalu setelah itu kita yang kedua itu sudah disepakati kesalahan yang tidak begini. Terus bukan mau apa, tapi mau mengingatkan bahwa apa yang kamu akan lakukan supaya tidak seperti ini. Saya tidak mau begitu, saya tidak mau berubah. Apa mau dimulai? Sebentar Pak. Oke. Kalau itu kita sepakat, tapi kita tidak sabar lagi. Karena di sini saya katakan, bukan kami yang paksakan, dia sudah bilang. Dan pasti itu yang akan lakukan. Karena itu proses cara untuk belajar mengucapkan. Ya. Baik Bapak Guru, inilah hal-hal yang termasuk yang kami saya katakan ya, menstabilkan identitas bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Validasi tindakannya, kamu pasti punya alasan mengaku kalau itu. Ya, saya kenapa karena terlalu kamu biasanya terlalu lama kamu terlambat tidur. Terlambat tidur karena main HP. Main HP-nya tadi itu tidak diaktif sebagai sesuatu yang tidak bagus. Kita suka dulu. Wah, itu tidak biasa kok. Maksudnya kita
Nah, kita kembali. Tinggalnya yang ada itu apa yang benar, salah. Nanti dia bilang sih, kemungkinan salah terlambat. Kemudian saya menanyakan keyakinan. Apa bila keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Maksudnya keyakinan saya kira itu Bapak Ibu ya. Seperti sini ada yang ingin bertanya, silakan supaya kita bisa diskusi terkait apa yang menjadi pertama itu ketika bersosialisasi dengan teman-teman guru, dengan pimpinan, dengan masyarakat. Saya kira itu, silakan Bapak Ibu. Mungkin bertanya di masyarakat seperti tadi. Kalau memang tidak ada, kita akan tunggu Bapak Ibu di kelasnya masing-masing mencoba melakukan apa yang sesuai dengan 6 sub ada tadi, mulai dari motivasi ya, sampai terakhir ini adalah restitusi sedikit. Jadi itu Bapak Ibu, sampai di sini ada yang Bapak Ibu karena kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya, kurang lebih ada 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Saya plastik dulu. Teman-teman semua sudah di kelasnya sudah melakukan kesepakatan untuk kesepakatan kelas. Kemudian itu dulu salah satu upaya mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di kelas. Ada budaya positif di sekolah, ada budaya positif dalam komunitas. Kemudian seperti itu semua, karena berserah Bapak Ibu tanpa kesepakatan kelas, tanpa kesepakatan, maka lagi saya proses penting hanya menjadi sentra bagi guru. Guru di sini sentra. Jadi kalau tidak ada, siswanya selesai. Ya, ada yang sudah biasa. Guru-guru ada kesepakatan kelas. Berarti berlaku untuk sekolah itu satu maupun itu. Misalnya kelas 1 membuat kesepakatan kelas itu sudah kelas. Sampai ada 15 ya, boleh masalah ketepatan waktu, cara bersosialisasi, cara bersosialisasi dengan teman-temannya. Misalnya menjadi kesepakatan kelas, jadi salam ketika saat bertemu, senyum, sapa dan salam ketika bertemu ini sepakat. Dan kesepakatan semua itu menaruh barang kelas pada tempatnya, merapikan meja, merapikan buku dan sebagainya. Itu kan kesepakatan semua. Ya, berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, itu kan kesepakatan. Jadi ketika sebentar ibu guru lupa, dan mau berubah anak, dan pulang, siapkan pada daripada bisa pasti ada yang tidak ada yang ini tidak baik guru ada tidak berani guru karena ada kesepakatan. Kita tidak ada kesepakatan apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu sampaikan. Jadi ketika teman-teman tidak ada selesai.
hal yang perlu nanti ya, dan kalau ada kesepakatan bahwa roti beruli yang masuk di semua di ruangan. Maka disuruh belajar berdoa. Ya, itu berdoa. Bukan harus sekali dulu, harus yang tidak. Gitu ya. Siapa yang selalu memimpin? Katakan. Silakan siapa lagi yang ditunjuk. Itu berdasar apa? Berdasar nama awal namanya, berdasar nama tanggal lahirnya, berdasar nama hari lahirnya. Ini kan hari ini ada apa nama? Siapa yang lahir pada hari ini? Oke. Berarti yang akan memimpin doa adalah yang lahir hari ini. Semoga dia hari ini ada bahagia dan selalu panjang umur. Kembali kita intinya Bapak Ibu ya, tujuan pengajaran itu mudah sekali didapat dan jangan terlalu situ. Persiapkan dulu segalanya. Intinya berada suci untuk apa yang lain. Persiapkan dulu suci karena kesehatan dari tak sehat itu lakukan. Kalau ini semua ini toolsnya tidak boleh, maksudnya alat-alat yang tidak boleh, jangan harus berintuisi. Dan kita sudah banyak, tapi berarti jadi yang kita bisa tahu. Itu yang dilakukan. Beliau yang kepada yang tidak dalam satu atau tidak ada yang dalam satu pembelajaran itu tidak ada sampai 5 di bulan. Kalau banyak tiga. Ya, kalau ada boleh 3 kurang 35 menit, 1000 menit dibayarkan. Ya kan? Tidak, bukan itu yang intinya. Paling kita di SD dan tidak ada yang mengajar di sini siswa yang berkaitan. Ya, semua belajar dan siswa sehat-sehat. Rahasianya itu masa semua anak 10 tahun berada di sekolah. Ini bagaimana kita? Bagaimana kita? Semoga ke depan kita bisa melihat ini. Sore, ya, bukan pengusaha besar tidak sama, tidak bersekolah. Jadi kita tidak perlu berusaha. Yang kita perlu adalah karakternya anak-anak. Karena kalau dia sudah disiplin, maka dia akan menjadi orang cerdas. Kenapa kita di Sulawesi Selatan? Kenapa kita di Kabupaten tidak mau bersaing dengan di luar sana? Karena kita tidak disiplin diri. Kita nanti belajar kalau ujian. Nanti begitu ya. Itu yang membuat kita sedang tertinggal. Tahun depan ada misalnya perjanjian misalnya untuk kompetensi. Masih lama. Sebenarnya ada masih setahun pun. Pada bulan Agustus misalnya di kompetensi tanggal 17 kita berada di tanggal 2 mengatakan sebelum seorang uang. Maka itu sekalinya kita hari-hari kita dapat soal 80 nomor, 80 nomor. Kita harus tidak bisa hari saja 360 hari itu baru 80 nomor itu yang haji satu nomor. Ya, satu nomor tidak sepekan masa hari bekas. Satu nomor saja yang haji dalam sepekan. Artinya tahun 1 tahun ke depan berapa puluh nomor itu dari yang habiskan. Karena kalau satu nomor kita haji dalam sepekan, satu nomor saja kita kaji dalam diskusi 90 ketika diskusinya masa tidak berdekat satu nomor saja. Jadi seperti ini. Jadi dengan kemarin saya katakan Bapak Ibu, kalau di instansi tempat tugas bagi pelajaran di masih di kemarin ya, dengan saya katakan kita di Sinjai, kita di Sojere, kita di Sinjai, dan
bersaing dengan Sungai Barat. Yang pertama sejarkan yang Sungai Barat jangan bersaing dengan Sungai Utara dan Selatan. Apa? Karena ini kita. Kenapa? Karena ada di situ dirinya. Orang Sungai Barat di Bekasi samping tingkat analisis soal samping. Kenapa? Suka barang habis itu kalau mau berbahasa Indonesia dia di sekolahnya mana dari kecil selalu berbahasa Indonesia karena malu makanya itu pertama kalau tingkat analisis dan kritis yang luar biasa singkat dan sampai yang saya katakan. Jadi Bapak Ibu jangan dipaksakan anak kita untuk langsung dapat universitas yang bisa mempelajari budayanya, bagaimana kita Indonesia terus mengerti diri, memahami dirinya. Kalau saya tidak datang ini nanti tidak tahu ia yang pertama mana yang sudah banyak berbeda. Tidak mau coba deh nanti tidak tahu itu yang namanya di sini. Begitu. Silahkan dilihat di keseharian kita ketika kita masuk sebagai peserta lokal. Ya, ada yang coba pergi, ada yang coba dibantu. Apa itu kan? Tapi terlambat. Tapi terlambat. Kita itu gerakan ini belum pasti. Dia tidak mengungkap, dia tidak berpikir kalau orang itu sahabat. Yang dia pikirkan kalau dia pernah itu sesuatu. Yang Bapak Ibu pikirkan kalau pernah berhasil anak itu ada yang khusus selalu saya di satu. Yang bisa kejahan itu dia ini. Pasal saya dulu. Berarti bukan dari belakang, terlalu bukan dari belakang produsennya dan dia. Itu dicoba dia. Sebelum sini tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada bertanya, silakan diperhatikan di kelas masing-masing tentang bagaimana bersyukur ini bisa diterapkan. Ada elemen materi esensial tadi, mulai dari motivasi, gitu ya, motivasi diri sampai yang terakhir terkait dengan restitusi segitiga yang memuat tidak tadi itu. Karena menstabilkan, gitu ya, bagaimana yang kedua itu, gitu ya, setelah distabilkan, bagaimana divalidasi, dan bagaimana mengingatkan kesepakatan atau keyakinan kita. Cikgu, sudah tidak ada yang bertanya dulu. Kalau tidak ingin bertanya, kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.